Oke, selamat siang teman-teman. Kembali kita kuliah pembiayaan GO siang hari ini. Mbak Heti masih akan menyampaikan beberapa program-program pemerintah yang ada di Indonesia itu ya. Hari ini kita akan membahas program bantuan stimulan swadaya, perumahan swadaya gitu ya, disingkat BSPS gitu. Kemudian kalau kita mau melihat kilas balik yang melatar belakangi tantangan dalam penyediaan perumahan gitu adalah blocking rumah hunian, blocking rumah kepemilikan, pertumbuhan kebutuhan rumah per tahunnya, jumlah rumah tidak layak huni nasional ini ternyata masih tinggi gitu ya, dimana jumlah rumah tidak layak huni ini menimbulkan kekumuhan gitu. Ini yang melatar belakangi kenapa kemudian Kementerian PUPR menyelenggarakan program BSPS gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat rumah swadaya itu apa sih gitu. Kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 pasal 21 ayat 3, rumah swadaya adalah rumah yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun kelompok gitu ya. Jadi pelaku utamanya adalah masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan peningkatan kualitas rumahnya dalam hal perencanaan pelaksanaan dan pengawasannya. Permasalahannya adalah dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai. Yang kedua, koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal gitu ya. Terbatas dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan. Kalau kita melihat bahwa dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman ini sebenarnya ini karena kita melihat kemarin di tahun berapa ya, 2018 ya, Kementerian Perumahan Rakyat ini digabung dengan PU gitu ya. Jadi memang sekarang menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini digabung. Ini yang mungkin koordinasi kelembagaan pembangunan perumahannya masih kurang optimal gitu ya. Kemudian pemberdayaan belum menjadi dasar pijakan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya. Kearifan lokal belum menjadi sumber daya yang harus dikembangkan. Ini peraturan perundangan yang membawai, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada untuk terselenggaranya program BSPS ini. Kemudian teman-teman kalau mau melihat sebenarnya jumlah rumah swadaya, jumlah rumah formal, jumlah rumah tidak layak huni ini, kita mengambil jumlah rumah tidak layak huni ini diambil dari pendataan BSPS, pendataan BPS ya, BPS pada tahun 2010 gitu. Di situ muncul jumlah rumah tidak layak huni yang ada di suatu kota kabupaten dan se-Indonesia ini ada itu ya. Data ini catatan atas kumpulan fakta sebagai dasar untuk membuat perencanaan keputusan sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan dan sebagai dasar evaluasi kegiatan. Ini data RTLH. Persyaratan data lengkap dan rinci, terstruktur, sistematis, mutakhir, kontinu, dinamis, ada penanggung jawabnya. Rumah RTLH adalah rumah tidak layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, cukupan minuman, luasan bangunan, dan kesehatan bangunan. Keselamatan bangunan ini meliputi struktur bangunan, kualitas bahan menutup latap, lantai, dan dinding bangunan. Kalau kita mau melihat data statistik yang didata
oleh BPS itu kita akan melihat bahwa rumah itu akan dipotret dari dia atapnya dari apa, genteng, sirap, seng dan sebagainya. Kemudian lantainya dari apa, tanah, keramik atau kayu dan sebagainya. Dindingnya apa, dari bambu, kayu atau batu bata. Ini dilihat gitu ya. Kesehatan berarti akan dilihat dari pencahayaannya atau sirkulasi udaranya. Adakah pintu, adakah jendela gitu ya. Kemudian ada sarana MCK-nya gitu. Ini dilihat dari kesehatan gitu ya. Jadi kecukupan luas bangunan ini dilihat. Jadi sebenarnya rumah ideal teman-teman itu adalah 9 meter persegi per orang gitu. Kalau kita melihat rumah sederhana itu kan kecil sekali gitu ya. Nah ini sebenarnya idealnya adalah 9 meter persegi per orang. Ini menurut peraturannya. Kemudian di dalam pendataan itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pasal 14 ini provinsi, tugas provinsi. Kalau di pasal 15 adalah tugas kota kabupaten. Tugas pertama adalah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan PKP ini di provinsi dan kabupaten. Kemudian mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi warga miskin gitu ya. Pendampingan bagi orang perorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. Jadi program ini teman-teman kalau dilihat dari sisi pembiayaannya ini sharing. Pemerintah provinsi berperan di mana? Pemerintah kabupaten kota berperan di mana? Kemudian pusat akan memberikan apa? Ini dilihat dari peraturan perundangan yang ada. Kemudian pasal 17 dan 18 ini kewenangan provinsi dan kota kabupaten. Kewenangan provinsi dan kabupaten adalah menyusun dan menyediakan basis data. Jadi data BPS diberikan kepada kota kabupaten, kemudian menjadi database kota kabupaten gitu ya. Kemudian memfasilitasi kerjasama penyelenggaraan PKP kota dan kabupaten. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pemerintah daerah wajib untuk memiliki basis data bidang perumahan termasuk rumah layak huni dan rumah tidak layak huni. Jadi memang ini diwajibkan semua kota kabupaten untuk memiliki database perumahan gitu ya. Berapa rumah yang ada di kota kabupaten dan berapa yang layak dan berapa yang tidak layak, ini harus ada. Program penanganan RTLH ini di APBN lewat Kementerian PUPR di bawah Direktorat Jenderal Rumah Swadaya itu ya. Kemudian ada APBD provinsi, ada APBD kabupaten kota, kemudian ada kemitraan swasta atau lembaga-lembaga sosial yang lain. Contoh tahun ini di Kota Magelang Bank Jateng meluncurkan 100 untuk rumah tidak layak huni gitu ya. Nah, kalau kita melihat di data BPS itu nanti teman-teman bisa melihat itu ya, dibedakan menjadi desil 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, ini dilihat dari penghasilan bulanan keluarga per jutanya. Dilihat dari pengeluaran bulanan keluarga per jutanya. Biaya untuk rumah berdasarkan pengeluaran. Kemampuan menabung per bulan per juta ini dilihat gitu ya. Kemudian kalau melihat di mekanisme pendataannya, ini top down fasilitasi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat atau tingkat provinsi ini pembekalan TOT kepada
tim. Jadi ada tim pendamping atau tim fasilitator yang akan mendampingi untuk program BSPS ini. Kemudian di tingkat provinsi atau kabupaten kota ini ada pembekalan juga TOT di kabupaten dan kota. Kemudian penetapan kota dan kabupaten dan demplot. Jadi kayak plot program review data RTLH dari TNP 2K. Kemudian kota kabupaten tingkat kecamatan ini menetapkan pokja pendataan tingkat kota kabupaten, penerbitan payung hukum pokja pendataan dan pembekalan atau pokja tingkat kecamatan. Ini jadi bottom up dan top down teman-teman kalau mau melihat ya. Kemudian persiapan sosialisasi tingkat kelurahan desa. Ini di kelurahan desa. Ini mekanisme pendataannya, flow pendataannya, pendataan, kemudian direkap masuk kepada ERTLH. Jadi ada sistemnya. Kemudian diolah datanya, kemudian masuk ke dalam database, kemudian komunikasi data, e-data, kemudian database masuk ke data elektronik, dan ini menjadi dasar untuk pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan daerah ini untuk mendapatkan program BSPS berapa rumah gitu. Ini alurnya nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian perencanaan penanganan RTLH itu teman-teman bisa lihat dari database yang tadi yang berasal dari masyarakat, kemudian dikumpul di tingkat kabupaten, dimasukkan ke dalam sistem sampai ke nasional, kemudian di nasional baru keluar penerimanya. Ini memorandum program 5 tahun, pelaksanaan kegiatannya 1 tahun, perencanaan kegiatannya 1 tahun, dan evaluasi. Ini perencanaan penanganan rumah tidak layak huni. BSPS teman-teman adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sama ya. Jadi konsentrasinya adalah warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana sarana dan utilitas umum. Ini yang dimaksud dengan BSPS. Tujuannya tadi di awal sudah disampaikan tentang bagaimana data diperoleh itu ya. Data diperoleh untuk jumlah rumah tidak layak huni dalam sebuah kota atau kabupaten gitu ya. Rumah tidak layak huni lewat program BSPS ini harapannya adalah bantuan stimulan, diingat ya teman-teman, bantuan stimulan swadaya. Jadi hanya stimulan itu hanya untuk mendorong untuk masyarakat mau membangun rumahnya itu. Ini bantuan stimulan. Kemudian yang dipentingkan adalah satu, keselamatan bangunan, yaitu kedalaman komponen struktur, peningkatan kualitas bahan komponen non struktur, penutup atap, lantai dan dinding. Kesehatan penghuninya yaitu dilihat dari pencahayaannya, penghawaannya dan sanitasinya. Kecukupan minum luas bangunan, kecukupan minimum. Jadi tadi dikatakan di awal, Mbak Iti mengatakan bahwa 9 meter persegi per orang gitu ya, memenuhi kecukupan luas minimum. Ini tujuan BSPS teman-teman. Kemudian kalau mau melihat konsep rumah swadaya, yaitu perumahan swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana umum. Ini menurut Peraturan Menteri PUPR Permen PUPR nomor 7 tahun 2018 yang mengatur tentang BSPS itu ya. Kemudian rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni
sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Ini juga sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, gitu ya. Kemudian rumah layak huni. Apa sih yang dimaksud rumah layak huni itu? Yang pertama adalah keselamatan bangunan, ketahanan konstruksinya, struktur yang kokoh dan memenuhi kaidah SNI, gitu ya. Yaitu menggunakan bahan bangunan ber-SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ini keselamatan bangunan. Ini rumah layak huni. Komponennya adalah keselamatan bangunan, kesehatan, kecukupan luas ruang, dan akses air minum, gitu ya. Kesehatan adalah salah satunya tadi akses sanitasi. Ada sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, sirkulasi udara baik, lantai bersih dan sehat, MCK yang sehat dan terpelihara. Ini dari sisi kesehatannya. Kecukupan luas ruang, tadi dikatakan di depan bahwa 9 meter persegi per orang. Jadi kalau ada 4, ya 4 kali 9 gitu. Kemudian akses air minum. Akses air minum di sini dimaksudkan adalah syarat-syarat air minum. Yang pertama tadi tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung makroorganisme, tidak mengandung logam berat, gitu ya. Ini akses air minum. Kemudian arahan kebijakan nasional tahun 2020 sampai 2024 adalah pergeseran target dan indikator dari back blok menjadi target SDGs, yaitu akses terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Indikator utamanya atau sasaran indikatornya, yang pertama adalah terpenuhinya hunian layak untuk rumah tangga. Indikatornya yang pertama adalah proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak. Dari 56,75% menjadi 70%, ini target dan indikator nasional ya. Kemudian meningkatkan akses masyarakat secara bertahap, terutama yang berpenghasilan rendah, terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman, terjangkau melalui, jadi ada dua hal, pembangunan baru atau peningkatan kualitas. Pembangunan baru berarti memang belum punya rumah maka dibangun baru. Tapi kalau peningkatan kualitas berarti sudah ada tapi diperbaiki. Kemudian keswadayaan masyarakat. Bentuk keswadayaannya adalah satu, lahan, kemudian uang, bahan bangunan, tenaga kerja. Sumber keswadayaannya adalah keluarga inti, keluarga besar, dan lingkungan. Jadi teman-teman di program BSPS ini memang harus ada keswadayaan yang dikeluarkan oleh si pemilik rumah gitu ya, kalau dia mendapatkan bantuan. Salah satunya lahan. Ini yang menjadi kemarin akan menjadi sorotan besar gitu ya. Lahan ini harus milik sendiri. Dia tidak kontrak, dia tidak menempati tanah negara, dia tidak menempati tanah desa gitu. Kemudian punya tabungan, bisa juga dengan hasil ternak atau panen lewat gotong royong. Kemudian bahan bangunan bisa juga dengan iuran warga. Tenaga kerja bisa saja dengan dukungan perangkat desa atau kelurahan dan juga masyarakat sekitar itu. Bantuan stimulan perumahan swadaya untuk mendorong meningkatkan keswadayaan
untuk pembangunan rumah baru beserta sarana prasarana umumnya. Pola penanganannya 1. Berbasis pemberdayaan masyarakat. Kemudian mengurangi rumah tidak layak huni dan backlog. Kemudian responsif gender, mendukung program 1 juta rumah dan penanganan kumuh kotaku, mendukung program nasional, KSPN, KPPN, perbatasan, dan lain-lain. Kalau di Kota Magelang ini ada KSPN karena ada KSPN Borobudur. Jadi kemarin juga ada BSPS khusus di lokasi KSPN Borobudur. Kesalahan struktur teman-teman yang sering ditemui adalah pertama di pondasi. Dimensi tidak sesuai, tidak ada angkur, integrasi antara pondasi. Ini pure soal bangunan rumah. Nanti teman-teman bisa baca sendirilah di sini bagaimana harus dibangun pondasi itu yang baik, ada besi berapa dan sebagainya, nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau kita mau melihat landasan hukum, tadi ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan PP 18 Tahun 2020. Kemudian ada RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 7, ini surat edaran tahun 2018. Prinsipnya BSPS yang pertama adalah tepat sasaran, prosedur waktu, pemanfaatan, dan akuntabel. Masyarakat adalah pelaku utamanya. Kemudian bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengungkit keswadayaan masyarakat, tanggung renteng, gotong royong, dan berkelanjutan, ada fasilitator pendampingnya, tanpa pungutan biaya, output rumah layak dan terhuni, dan dilaksanakan di tahun anggaran berjalan. Jadi program BSPS ini tidak multi year, dia tidak akan pindah tahun ini harus selesai tahun ini. Pernah kejadian di Kota Magelang karena program ini turunnya di bulan November dan dia mendapatkan hampir 300 rumah, ditolak oleh teman-teman Kota Magelang karena waktunya nggak nyampe kalau harus selesai di bulan Desember. Kemudian kalau kita mau melihat kriteria penerima dan bentuk BSPS-nya, bantuannya ini teman-teman berupa uang, dan uang ini masuk ke rekening bank dan diterima si pemilik langsung gitu ya. Jadi warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, kemudian penghasilan kurang dari UMK atau UMP, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan, berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng. Ketentuan tanah tidak dalam status sengketa sesuai dengan tata ruang wilayah. Jadi memang perumahan ini tetap harus sesuai dengan kaidah-kaidah ini teman-teman. Kemudian kalau mau melihat BSPS ini ada BSPS reguler, PKRS ini peningkatan kualitas, PBRS ini pembangunan baru, BSPS komunitas ini BPRS pembangunan baru. Jadi memang ada dua jenis teman-teman BSPS ini. Pembangunan baru berarti dia belum memiliki rumah dan dibangunkan baru, dan PKRS ini peningkatan kualitas, jadi sudah ada rumahnya hanya diperbaiki aja, dan bentuknya memang uang yang diberikan kepada penerima manfaat langsung kepada rumah tangga. Dan kalau kita mau melihat teman-teman, itu memang para penerima manfaat ini nanti akan menerima rekening bank
Dan di situ nanti ada ketentuan-ketentuannya. Yang menjadi permasalahan sering terjadi adalah masyarakat kita ini pinter-pinter itu. Waktu kemarin program BSPS ini di Kota Magelang gitu, waktu si penerima bantuan itu si A si B-nya sudah ditentukan dari pusat, teman-teman. Dan selaku kota kabupaten kita boleh mengklarifikasi. Kalau kita klarifikasi sebenarnya dia ini orang mampu itu dan rumahnya bagus gitu. Setelah dicek ternyata yang dia daftarkan untuk mendapatkan BSPS ini rumah yang dia kontrakkan gitu. Jadi ini memang pinter-pinternya masyarakat Indonesia aja kan pinter kayak gini gitu ya. Jadi dia punya kontrakan rumah, dia punya rumah yang dia kontrakan dan ini memang sengaja dia bangun jelek gitu untuk bisa mendapatkan bantuan. Ini bisa aja terjadi seperti itu, teman-teman. Dan memang kembali kepada kemudian kota kabupatennya. Ini mau kita cut atau mau kita tetap teruskan gitu. Tetapi memang dengan berita acara yang ada. Oke, kita masuk ke besaran bantuan BSPS, teman-teman ya. Untuk lokasi, seluruh lokasi kecuali daerah khusus itu PKRS itu besarannya adalah 17.500.000 dengan rincian 15 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Kalau yang pembangunan PBRS atau pembangunan baru itu besarannya 35 juta. Untuk bahan bangunan 30 juta, untuk tukangnya 5 juta. Ini besaran bantuan BSPS. Ada untuk yang daerah khusus, pulau-pulau kecil, ini besarannya lain-lain, teman-teman. Nanti bisa dilihat di paparannya Mbak Eti. Kemudian tahapan penyelenggaraan BSPS, yang pertama adalah tahapan persiapan. Di tahapan persiapan ini ada 1 usulan lokasi BSPS, kemudian verifikasi usulan. Usulan lokasi BSPS ini biasanya diberikan oleh dari daerah ke pusat, kemudian pusat turun, kemudian diverifikasi, kemudian penetapan lokasi BSPS. Setelah diverifikasi tadi kayak yang Mbak Heti cerita tadi, dia rumahnya bagus, punya mobilnya 2, ternyata yang dia mintakan bantuan BSPS adalah rumah jelek yang dia kontrakkan gitu. Nah, itu yang dia dapat. Nah, ini tergantung waktu diverifikasi dia boleh diteruskan atau tidak itu ya. Kemudian setelah usulan verifikasi ditetapkan lokasinya. Kemudian setelah itu penyiapan masyarakat. Penyiapan masyarakat ini mulai dari seleksi bank penyalur, pembentukan tim teknis tingkat kabupaten kota, seleksi dan pembinaan fasilitator, ada fasilitatornya. Kemudian penyiapan masyarakat termasuk ada sosialisasi, penyuluhan, kemudian verifikasi, kesepakatan, identifikasi kebutuhan dan usulan proposal, kemudian verifikasi dan pengesahan proposal. Jadi uang kalau mendapat 17,5 juta tadi, uang 5 juta itu untuk apa aja, 15 juta untuk belanja apa aja itu sudah disusun dulu. Kemudian penetapan calon penerima bantuan ini melalui SKPPK. Kemudian baru pencairan bantuan, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan tahap 1 dan LPD tahap 1, pemanfaatan bantuan tahap 2 dan laporan pertanggungjawaban tahap 2. Jadi teman-teman begini, si penerima BSPS ini akan menerima tabungan sebesar 17,5 juta gitu ya. Tetapi bagaimana uang 15 juta ini dipakai dengan 2 tahap gitu. Jadi ini dibantu oleh teman-teman fasilitator nanti yang mendampingi gitu ya. Kemudian dimanfaatkan untuk belanja material yang 7,5 juta yang separohnya. Kemudian setelah itu ada laporannya dulu baru bisa memanfaatkan yang 7,5 juta. Itu ya teman-teman. Jadi tahapannya memang
separuh dulu, walaupun uangnya semua masuk ke rekening si penerima manfaat. Nah, memang lewat rembuk. Di rembuk ini ada sosialisasi dan penyuluhan. Kemudian di situ ada format-format yang harus diisi. Setiap proses penyepakatan antara penerima bantuan dilakukan secara rembuk, minimal 8 kali rembuk. Akan tetapi akan lebih baik bila dapat melakukan rembuk lebih dari 8 kali. Gitu ya. Jadi termasuk sosialisasi, verifikasi, kesepakatan, kemudian kesepakatan milih toko, identifikasi kebutuhan atau rencana anggaran bangunannya, kemudian menyusun proposal, verifikasi dan pengesahan proposal, kemudian persiapan pelaksanaannya, dan termasuk membuat laporan-laporan pertanggungjawabannya. Nah, tahapannya memang teman-teman ada tahap pencairan dilakukan oleh Satker melalui bank atau pos penyalur. Ini satu tahap. Memang langsung masuk ke rekening penerima manfaat 17,5 juta gitu ya. Kemudian penyaluran dilakukan oleh bank atau pos penyalur ke rekening penerima. Ini satu tahap. Pemanfaatannya memang dilaksanakan 2 tahap. Tadi Mbak Iti bilang, dari uang 15 juta ini direncanakan dulu 7,5 juta, baru dipertanggungjawabkan, baru bisa ambil yang tahap kedua 7,5 juta. Jadi begitu teman-teman. Memang di program BSPS ini ada tenaga pendamping. Jadi ada fasilitator lapangnya, ada koordinator fasilitator lapangnya, dan juga ada manajemen wilayahnya. Jadi ada ini peran pendampingnya. Kemudian peran pemerintah kota atau kabupaten ini sebagai tim teknis, termasuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian seleksi, melakukan seleksi calon penerima BSPS. Kemudian verifikasi, memverifikasi proposal dari calon. Ini di pemerintah daerah. Kemudian keempat adalah pembinaan dan pendampingan, melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat. Kelima, Wasda, melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi semua kegiatan yang ada di wilayahnya, pemerintah kota ini atau kabupaten juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan program BSPS ini dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Dalam melakukan tugasnya, pemerintah kabupaten kota dibantu tim teknis dengan unsur ada OPD bidang perumahan, perencanaan, pemberdayaan masyarakat, camat, kepala desa atau lurah. Jadi tim memang di tingkat kabupaten dibentuk tim teknis gitu. Peran penerima bantuan ini, peran masyarakatnya. Yang pertama, mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pembekalan pelaksanaan BSPS. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok. Membentuk kelompok penerima bantuan, melakukan survei dan memilih toko. Kemudian menyusun proposal, menyusun dan mengajukan proposal survei dan memilih toko. Kemudian pemanfaatan, memanfaatkan bantuan secara berlangsung, bertanggung jawab sesuai dengan rencana yang disepakati. Kemudian pengawasan konstruksi, mengawasi konstruksi, penyusunan laporan atau menyusun laporan pertanggungjawaban. Ini tanggung jawab penerima bantuan teman-teman. Syarat penerima BSPS harus warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Jadi memang harus ada bukti sertifikat bahwa dia memiliki tanah tersebut gitu ya. Kemudian belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Jadi dia belum punya rumah boleh, dia sudah punya rumah tetapi rumahnya tidak layak huni, itu yang menerima BSPS. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan. Jadi memang program-program bantuan perumahan yang ada di kota kabupaten ini banyak sekali, dari provinsi ada, dari kota kabupaten sendiri ada,
Tadi Mbak Iti bilang dari CSR juga ada gitu ya. Kalau di Kota Magelang, Bank Jateng juga sama memberi bantuan rumah tidak layak huni kepada warga kota di Kota Magelang. Gitu. Kemudian syarat selanjutnya adalah berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi. Jadi UMR gitu ya, minimal UMR provinsi itu. Kemudian yang ke-7 ke-6 bersedia berswadaya dan membentuk kelompok dengan persyaratan tanggung renteng. Jadi teman-teman kalau mau melihat ini selalu diupayakan oleh pemerintah ini berkelompok. Harapannya ada tanggung jawab, ada solidaritas, ada gotong royong antara satu orang dengan satu orang yang lain gitu ya. Jadi harus berkelompok. Jadi memang tanggung renteng gitu. Kalau satu rumah tidak mengerjakan dengan baik pembangunan rumahnya, ini akan berimbas kepada kelompok yang lain. Jadi paling tidak dia nanti akan membantu. Ini harapannya begitu. Kemudian kalau kita mau melihat prinsip kegiatan BSPS, yang pertama, masyarakat adalah pelaku utamanya. Kemudian BSPS ini tidak pungutan biaya, jadi tidak ada potongan. 17.500.000 akan diterimakan utuh 17.500.000 gitu ya. Kemudian gotong royong dan berkelanjutan itu. Teman-teman bisa melihat, jadi selalu dibangun kembali kapital sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Gotong royong ini lama sudah tidak ada, sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan-bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat gitu. Rumah menjadi layak dan ditempati atau dihuni. Jadi harapannya setelah mendapatkan bantuan, rumah ini sudah layak untuk ditinggali. Tidak meninggalkan PR, mungkin atapnya belum kepasang, ininya belum kepasang karena uangnya sudah habis dan sebagainya. Harapannya itu tidak terjadi, teman-teman. Kemudian tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel. Maksudnya apa? Tepat sasaran, tepat orang miskin yang menerima. Tepat waktu, diselesaikan dengan koridor waktu yang sudah ditentukan. Tepat manfaat, betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan rumah, tidak untuk belanja yang lain gitu ya. Kemudian akuntabel, harapannya bisa dipertanggungjawabkan. Ini prinsip-prinsip kegiatan BSPS. Kemudian selanjutnya adalah tidak melewati tahun anggaran. Sekali lagi tadi Mbak Iti katakan tidak multi year gitu ya kegiatan ini. Selesai pada tahun anggaran itu ya tutup selesai pada tahun anggaran itu. Dia tidak boleh melebihi waktu itu ya. Nah, ada beberapa sanksi yang diberikan teman-teman untuk apa? Sanksi yang diberikan jika masyarakat atau penerima bantuan ini melanggar gitu ya. Yang pertama, dibatalkan sebagai penerima bantuan jika dalam evaluasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Gitu ya. Dia akan dibatalkan. Dia sudah punya rumah, ternyata dia orang mampu gitu ya. Itu bisa aja. Kemudian dibatalkan untuk menerima. Kemudian mengembalikan dana BSPS jika tidak dimanfaatkan. Ada gitu ya. Karena ini merupakan dana stimulan, teman-teman. Tadi di awal dikatakan ini dana stimulan gitu ya. Kadang untuk merehab rumah dengan biaya hanya 15 juta ini juga nggak akan cukup kalau rumahnya besar gitu. Nah ini yang nanti harapannya dia si penerima manfaat ini terus kemudian nggak mau mengerjakan gitu. Dan itu dananya memang harus dikembalikan. Mengembalikan dana BSPS jika menyalahgunakan dana BSPS yang diterima gitu. Harapannya tidak digunakan untuk membangun rumah, tetapi malah untuk pergi nengok anaknya atau untuk pergi kemana gitu ya, uangnya tidak untuk membangun rumah. Ini juga harus mengembalikan. Kemudian mengembalikan dana BSPS jika progres fisik belum mencapai
100% dalam tahun anggaran berkenaan. Jadi kalau tidak selesai dalam tahun anggaran, umpamanya sampai akhir Desember dia harus menyelesaikan rumahnya dan itu tidak selesai, ini juga sama. Sanksinya harus mengembalikan dana BSPS-nya. Teman-teman, ini tadi semua sudah Mbak Erti sampaikan tentang program bantuan stimulan perumahan rakyat gitu ya. Teman-teman nanti silahkan kalau memang ada yang belum jelas atau belum apa, diskusi kita di WA group selalu dimanfaatkan dengan baik, terbuka. Mbak Eti terbuka aja menerima masukan teman-teman, pertanyaan teman-teman gitu ya. Di akhir kuliah ini Mbak Eti tetap akan mengasih tugas kepada teman-teman, nanti tulis secara singkat pemahaman teman-teman tentang program BSPS ini kayak apa. Jadi silahkan tulis secara singkat aja gitu ya. Dan harapannya kuliah hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Mbak Eti akhiri, Tuhan memberkati. 지금은 특이해 평범치 않아 1, 2, 5, 2, 7 난 어둠 속에 댄서 온몸 뚝뚝 꺾어 침대 가까이 갈게 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해 하나의 조명 왜